detik-detik beliau wafat, lagi sakaratul maut, itu Rasulullah keluar dari mulut beliau, ya Rabb, apakah begini sakitnya sakaratul maut yang dirasakan umat saya ya Rabb? Kalau memang sakitnya seperti ini, limpahkanlah semuanya sakitnya sakaratul maut umat saya, limpahkan buat saya aja. Bahkan beliau mau wafat nyari-nyari kita, ummati, ummati, ummati. Luar biasa, Bu. Kita kan lain, mau mati anak kita kumpulin, lagi sekarat mat, sin, roh, ji, kumpul-kumpul. Sini bapak mau wasiat sama lu. Ade lu yang bontot bilangin, kayaknya bapak udah gak kuat bawa penyakit. Bapak mau mesen sama lu, kalau bapak udah gak ada umur, rokok pinggir jalan jangan dijual. Emang apa Pak, punya Cina? Lah kita mau mati masih banda yang dipikirin, mau mati masih harta yang dipikirin. Tapi Rasulullah mau wafat nyari-nyari kita Bang. Di dunia sayangnya luar biasa Nabi dengan kita, di akhirat dibuktiin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jangan lupa like, share, and subscribe channel YouTube Bang Cide El Bagir. Oke, semoga berkah. Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud ila akhiril ayah au kama qala aidan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sadaqallahul aliyul azim. Hadratil mukarramin, para alimil ulama, para kiai, para asatidzah yang sama kita muliakan, segenap para tokoh agama, di antaranya yang kami muliakan Al-Mukarram Abah Haji Marzuk, orang tua kami Al-Mukarram Abah Haji Muhyiddin, Al-Mukarram Abah Haji Edi, Al-Mukarram Ustadz Haji Oni Ruslani, Al-Mukarram Ustadz Aziz Haitami, Al-Mukarram Ustadz Haji Abdul Rauf, dan segenap para tokoh yang hadir, di antaranya Bapak Hendro Suwarjoko, Bapak Haji Muhammad Gosim, Bapak Pak D. Sarbini, Bapak Haji Khairuddin Asmara, Bapak Haji Iyus, Bapak Haji Abdul Latif, Bapak Haji Suwanto, Bapak Haji Murdianto,
Bapak Haji Suryanto, Bapak Nasuha, banyak amat ini. Dan yang sama kita hormati Ibu Kepala Desa Telaga Sari, Ibu Haja Juhariah beserta suami, hadir di tengah kita Bapak Binamas, Babinsa, dan terkhusus Ketua RW 03 Bapak Haji Eko Nur Cahyono, Ketua RW 04 Bapak Haji Budi Kurniawan. Ini gelap banget panggungnya. Seluruh ketua RT yang hadir seperum Gria Sutra Balaraja, dan juga yang sama kita hormati Qori kita Ustadz Haji Uwais Al-Qarni, dan para guru-guru yang lain, para tokoh, para orang tua yang gak kesebut namanya karena memang yang ditulisin segini aja. Terkhusus pengurus musola Thoriqul Jannah, para ibu, bapak, hadirin, hadirat yang insya Allah kumpul dan hadir kita malam ini di lapangan perumahan kita dalam rangka, temanya mana nih? Hilang. Memperingati maulidnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga hadir dan kumpul kita malam ini mendapatkan barokah. Kumpul kita malam ini di lapangan ini, kumpul lagi nanti di padang mahsyar, berkumpul di bawah naungan bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelak kita semua mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Amin ya Rabbal. Para ibu, para bapak, hadirin, hadirat yang berbahagia. Waktu sudah menunjukkan jam 12 kurang 2 jam. Yang enak kita langsung doa, langsung makan. Setuju? Namanya lapar juga, Bu. Malam ini kita hadir memperingati maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasul adalah sosok manusia paripurna. Beliau Rasul contoh buat kita. Kenapa? Karena Allah memberikan contoh cocok dan tepat. Karena beliau Rasul manusia, kita juga manusia. Kalau manusia disuruh nyontoh manusia, itu pas dan cocok, akur. Ya Bu? Ya Bu? Kalau manusia disuruh nyontoh malaikat, gak bakal bisa. Kenapa? Karena malaikat dikasih akal, gak dikasih nafsu. Makanya ketika Allah perintah sujud, sujud terus. Kenapa? Karena nggak ada nafsunya. Manusia disuruh nyontoh binatang juga nggak bisa. Karena manusia dengan binatang beda. Binatang diberikan nafsu doang tapi akalnya nggak ada. Wajar kalau binatang itu ayam 4 kali kawin kalau udah pagi-pagi. Ibu, manusia dikasih akal, dikasih nafsu, maka ketika manusia selalu akalnya menang, itu lebih-lebih dari malaikat. Ketika manusia akalnya kalah, nafsu yang menang, maka manusia lebih-lebih dari binatang. Maka Rasulullah manusia, kita manusia disuruh nyontoh manusia. Maka kita adalah sebagai pencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya Bu? Iya Bang? Apaan? Nah. Beliau Rasul kecintaannya terhadap umat luar biasa. Rasulullah itu cinta terhadap kita nih, semua yang hadir di sini. Masya Allah Bang. Kecintaan Rasulullah terhadap umatnya dunia dan akhirat dibuktikan oleh Rasulullah. Kapan buktinya?
ketika Rasulullah mau wafat, Jibril datang ngasih kabar. Jibril memberikan kabar kepada Nabi kita. Apa kata malaikat Jibril? Muhammad, aku diutus oleh Allah menyampaikan amanah. Nyawamu yang mulia segera dicabut oleh Allah. Pendapatmu bagaimana? Apa jawab Rasul? Jibril, kehormatan apa Allah mencabut nyawaku dan jaminan apa yang Allah berikan buatku? Lalu Allah nyatakan dalam hadis kursi, Allah bilang, inni haramtul jannata ala sairil anbiya hatta tadkhulaha anta. Allah nyatakan, Muhammad, sesungguhnya aku haramkan surga dimasukin nabi-nabi yang lain kecuali kamu masuk lebih dulu. Jaminannya luar biasa, Bu. Tapi Rasulullah dijamin seperti itu sama Allah, nggak langsung girang, nggak langsung bangga, nggak langsung joget-joget. Rasulullah luar biasa, nanya lagi sama Allah, ya Rob, jangan jaminan buat saya dulu dah, umat saya jaminannya bagaimana? Lalu Allah nyatakan lagi, tenang kau Muhammad, jaminan umatmu lain lagi. Wa haramtu ala sairil umami hatta tadkhulaha ummatuka. Dan aku haramkan umat-umat yang lain masuk surga lebih dulu kecuali umatmu masuk duluan. Alhamdulillah. Nabi masih mikirin kita, enggak egois. Nabi masih mikirin kita. Nabi masih mikirin kita. Nabi masih mikirin kita. Nabi. Iya apa nyaut dari tadi? Bu, sayangnya luar biasa. Masih umat yang dipikirin. Bahkan detik-detik beliau wafat, lagi sakaratul maut, itu Rasulullah keluar dari mulut beliau, ya Rob, apakah begini rasanya sakaratul maut, sakitnya sakaratul maut yang dirasakan umat saya, ya Rob? Kalau memang sakitnya seperti ini, limpahkanlah semuanya sakitnya sakaratul maut umat saya, limpahkan buat saya aja, limpahkan. Ibu, Nabi, Nabi, Nabi. Bahkan beliau mau wafat nyari-nyari kita, ummati, ummati, ummati. Luar biasa, Bu. Kita kan lain, mau mati anak kita kumpulin. Lagi sekarat mat, sin, roh, ji, kumpul-kumpul. Sini bapak mau wasiat sama lu. Ade lu yang bontot bilangin, kayaknya bapak udah gak kuat bawa penyakit. Bapak mau mesen sama lu, kalau bapak udah gak ada umur, rokok pinggir jalan jangan dijual. Emang apa Pak, punya Cina? Lah kita mau mati masih banda yang dipikirin, mau mati masih harta yang dipikirin. Tapi Rasulullah mau wafat nyari-nyari kita, Bang. Di dunia sayangnya luar biasa Nabi dengan kita, di akhirat dibuktiin lagi. Nih ada cerita nih. Ini sebenarnya cerita rahasia. Di sini doang nih saya ngomong. Jangan bilang siapa-siapa, Bu. Bener ini cuma kita doang nih yang tahu. Diriwayatkan Bang dalam salah satu kitab, nanti ketika datang kiamat, hancur-hancuran alam hancur-hancuran, gunung pada meletus, air laut tumpah ke darat, makhluk semuanya mati, termasuk malaikat mati, nggak ada yang hidup, tinggal Allah sendirian. Lalu Allah berseru-seru. Apa Allah bilang? Limanil mulkul yauma. Siapa yang berkuasa hari ini? Mana itu Fir'aun yang kemarin-kemarin ngaku Tuhan? Kalau berani ngaku Tuhan sekarang nongol. Enggak ada yang nongol, Bang. Rebah semua. Kiamat. Siapa yang berani nempil?
Ini kan cerita kiamat. Seluruh pemimpin dunia ditantangin sama Allah. Mana yang tukang naikin pajak rakyat? Dicari. Masih rebah lah, masih rebah kan kiamat. Jangan baper lah, ini kan cerita kiamat. Nabi Allah luar biasa nantangin semuanya. Enggak ada yang bangun rebah semua. Allah nyombong di situ. Apa kata Allah? La ilaha illa ana. Tiada Tuhan melainkan aku. Allah nyombong. Udah pantas banget, enggak ada lagi. Baru dihidupkan pertama oleh Allah malaikat. Seluruh malaikat dihidupkan kembali, dibangkitkan oleh Allah, dibentuklah panitia akhirat. Udah panitianya bang, diatur bagi tugas. Siapa yang bagian koordinir bikin rompi? Panitia ini kan cerita panitia. Yang bagian konsumsi siapa, yang bagian amplopin kiai-kiai siapa? Panitia. Diatur bagi tugas sama Allah. Allah panggil malaikat pertama, Ridwan, labbaik ya Rob. Tugas ente siapin surga. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas itu hamba-hambaku yang waktu di dunia sering sujud, sering duduk dengan ulama, sering kumpul di pengajian, tangannya pemurah, santun dengan yatim. Yang model begitu siapin surga Ridwan. Baik ya Rob, siap. 86. Malaikat Ridwan. Malik, ada apa ya Rob? Ente tugasnya siapin neraka. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas tuh manusia bajingan paling tengik, yang waktu hidup di dunia enggak pernah sujud, rumah dekat musola enggak pernah nginjak musola, sama pengajian rada gedeg, sama ustadz rada benci, saban malam kerjanya nyekek botol mulu. Tuh leher botol kecil kenapa teh dicekekin mulu tiap malam. Duit banyak, harta banyak, pelit, medit, koret, buntut gasiran, pantat kuning, bau nontot. Sama anak yatim kejamnya 17 setan. Pokoknya pendek kata nggak pernah berbuat amal soleh. Siapin neraka Malik. Baik ya Rob, siap. OTW. Malik. Jibril, Mikail, ada apa ya Rob? Tugas ente berdua ke surga. Ngapain ya Rob? Ambil kendaraan buruk, bawa turun ke alam, cari di mana kubur kekasihku Nabi Muhammad. Jibril sama Mikail suruh turun ke alam, nyari kuburan Nabi. Alam udah hancur-hancuran bang, udah rata semua, lah kiamat. Di tengah jalan Jibril, Mikail kongko. Ngerti kongko? Ngobrol. Kata malaikat Jibril, chattingan aja dia. Mikail, lo tahu kuburan Nabi? Gue juga bingung ini. Kan udah rata semua. Yang kan nyari kuburan ini rata semua. Nyari perumahan Gria, Sutra, Balaraja aja nggak nemu ini. Lah rata semua. Kalau kata Jibril, coba lu cek di Google Map. Nggak nemu teh. Kiamat. Terus bagaimana urusan kita disuruh nyari kuburan Rasul? Sujud aja nyok, minta petunjuk sama Allah. Jibril, Mikail sujud ibu, minta petunjuk. Dengan izin Allah terbukalah kubur Rasulullah. Rasulullah bangun dari kubur sambil kucek-kucek mata. Tengok ke kanan ada malaikat Jibril, tengok ke kiri ada malaikat Mikail. Rasulullah bertanya, "Ayyu yaumin hadza ya Jibril?" Ini hari apa Jibril? Ini hari apa? Maka Jibril menjawab, "Hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun." Ini hari di mana Allah janjikan buat kita semua. Kiamat Muhammad. Kiamat Jibril. Benar ini kiamat Jibril? Benar Muhammad. Cius. Itu cius saya tambahin doang bu. Ntar cari di kitabnya. Ciusnya mana ini ya? Itu tambahan doang.
Benar ini hari kiamat Jibril, benar Muhammad. Keluarlah dari mulut Rasulullah yang mulia. Apa yang beliau tanya? Jibril, kalau memang ini benar kiamat, aina ummati, aina ummati, umatku di mana Jibril? Umatku di mana? Rasulullah pertama kali bangun dari kubur, tahu itu hari kiamat. Yang beliau cari bukan anak, bukan biniknya, tapi yang beliau cari kita, umatnya. Alhamdulillah. Kata malaikat Jibril, umat lo kayaknya masih rebah Muhammad, gue sih kagak tahu urusannya. Tugas gue membangunin doang dari kuburan ini. Kemana ini kita? Ayo berangkat udah ke surga. Suruh siapa Jibril? Suruh Allah. Ayo berangkat kemon. Akhirnya Jibril sama Mikail ngajak Rasulullah, bang, OTW ke surga. Tuh, naik Grab. Ada Grabnya, namanya Buruk. Sesuai aplikasi. Sampailah Rasulullah di surga, bang. Masuk ke surga Rasulullah kayak orang gak betah, ibu. Rasulullah bengong di surga, mukanya rada murung, bete, galau, gabut. Kan yang punya surga nggak enak ngelihat begitu. Ditegur sama Allah, Muhammad, labbaik ya Rob. Nggak betah di surga? Betah ya Rob. Kurang fasilitas? Cukup ya Rob, sudah enak di sini. Dapat kursi empuk, gaji juga gede, tunjangan gede, alhamdulillah. Dapat tunjangan sehari 3 juta, 100 juta sehari. Itu mah DPR, lain lagi ya. Lain itu lain urusannya, jadi ngapa ke sono-sono. Saya udah enak ya Rob di surga. Tapi kenapa bengong begitu? Apa kurang fasilitas? Cukup ya Rob. Saya bengong begini ya Rob, mikirin umat saya ya Rob. Umat saya nasibnya bagaimana? Saya nggak mau enak-enakan di surga, sementara umat saya nasibnya belum ketahuan. Terus mau apa kau Muhammad? Izinkan saya ya Rob keluar dari surga. Mau ngapain keluar? Mau nengokin umat saya ya Rob. Luar biasa bang, Nabi udah di dalam surga, di tempat yang enak, pengen keluar, cuma pengen nengokin kita doang. Ada yang model begitu? Nggak nemu. Nggak nemu. Udah di dalam DPR mah lupa. Di demo nggak keluar, ya kan? Iya. Harusnya demo keluar dong, temuin, respon, ya kan? Iyalah, gentle dong, ya kan? Begitu musinya. Yang dapat tunjangan gede joget-joget, bola boleh, lah rakyat marah. Empatinya nggak ada, ngomongnya enak asal kejeblak aja, akhirnya marah, demo semua. Harusnya kalau demo 25 Agustus kemarin ditemuin, direspon, nggak bakal jadi kerusuhan, saya yakin. Kenapa? Karena nggak direspon, akhirnya rame-rame, rusuh lagi, demo lagi, dan demonya akhirnya ditunggangin sama orang yang nggak bertanggung jawab. Bapak Roy Suryo lagi nyari ijazah Pak Jokowi, ngapa ketemunya ijazah Saroni? Gara-gara kerusuhan kemarin. Itu saya baca, saya lihat di media, itu mah. Ini beritanya bener, orang di media, saya lihat itu mah, saya lagi kata aja itu begitu. Bener bang, Nabi udah di dalam sorga keluar, Nabi udah di sorga keluar, Nabi. Sayangnya mau kita baru nih, kita semua dibangkitin ibu, bapak, manusia dihidupkan oleh Allah dari zaman Nabi Adam sampai datangnya kiamat, hari kebangkitan tiba, masing-masing kita semua bawa diri, anak gak kenal orang tua gak kenal anak, bini gak kenal laki, sudahan laki gak bakal kenal bini. Masing-masing di sono. Matahari sejengkal di kepala kita, panas sudah pasti, sejengkal matahari bang. Sekarang aja matahari jutaan kilometer, panasnya luar biasa, apalagi sejengkal di kepala kita. Panas sudah pasti, haus sudah pasti. Kita mati nggak bawa air di sono. Ayo nyari air kemana? Ayo dah, caranya bawa duit, kagak ada yang jualan air. Alfamart, Indomaret udah nutup, nggak nemu di sono teh, nggak nemu, apalagi galon isi ulang, kagak ada. Tapi bagi orang yang rajin sholat, yang rajin wudhu, yang rajin ibadah, alhamdulillah sering baca maulid, kumpul di pengajian, cinta sama Rasulullah, lidahnya basah dengan sholawat, disediain oleh Allah. Jangan khawatir, hauduka sofil mubarrad wirduna yauman nusyuri.
Allah sediakan telaga Kautsar buat orang yang rajin sholawat cinta kepada Rasulullah, sering hadir ke majelis maulid. Kita minum seteguk dari air telaga tersebut, nggak bakalan haus buat selama-lamanya. Alhamdulillah. Makanya kalau ada orang nggak demen muludan, nggak demen sholawatan, biarin dia sono kausan, dia kecekek, rasain kagak ada yang nolongin. Naudzubillah min. Maka beruntung kita malam ini, walaupun kena embun, nggak ada tenda, langsung bulan. Wah, luar biasa. Walau mantep ini, keren udah ini. Baru kali ini videotronnya cakep, ngatasnya langsung bulan, hebat. Kita kayak di planet mana gitu Bu ya. Masya Allah. Kita cinta sama Nabi, cinta sama Rasulullah, disediain telaga Kautsar. Alhamdulillah. Saat itu kita butuh pertolongan Bang. Saat hari kebangkitan, rame-rame kita minta tolong, rame-rame berbondong-bondong, luar biasa. Minta tolong kita. Datang rombongan semuanya ke Nabi Adam. Ya Adam, anta abal bashar. Adam, engkau bapak moyangnya manusia. Tolongin kami Nabi Adam. Kami lagi kesusahan, kami lagi kesulitan. Nabi Adam ngomong, ya Allah cucu, boro-boro gue nolongin lu, gue juga lagi keblangsak. Punya dosa dulu di surga, nggak boleh makan buah huli, gua embat juga, tanggung jawab di hadapan Allah ribet. Nabi Adam dosanya satu, makan buah huli doang, diusir dari surga. Lah model kayak kita, dosa banyak, pengen masuk, kan kagak nyeklek. Ya Allah, Nabi Adam dosanya satu tuh, makan buah huli, itu juga dirayu-rayu sama Ibu Hawa. Ibu Hawa diperintahin sama iblis, dirayu-rayu, ayo dong Hawa, rayu no laki lu biar makan buah huli. Huli artinya kan kekal, kalau lu makan lu bakal kekal di surga selamanya. Ayo ayo ayo. Ya Allah, namanya perempuan gampang banget kerayu, akhirnya aja ngerayu-ngerayu juga kan. Makanya disebut ada istilah hawa nafsu, nggak ada Adam nafsu. Akhirnya Nabi Adam dirayu-rayu, ayo dong ayang beb, mam dong tayang buah huldinya, tuapin ya, tuapin. Nabi Adam akhirnya kegoda laki biar kata kumisnya kayak pagar kecamatan. Wah, kalau kena godaan perempuan teklok kita Bang. Nabi Adam aja kegoda. Akhirnya dimakan oleh Nabi Adam, buah huldinya nyangkut di tenggorokan. Maka laki-laki kaum Adam ada jendolanya di leher. Ibu kalau nggak percaya, ntar pulang pegang leher suami ibu, tanya pelan-pelan, bisikin di kupingnya, pegang lehernya Bang, ini buah huldi ya. Tapi Ibu Hawa makan buah huldi nggak nyangkut di leher. Kenapa? Leher perempuan licin, sering ngomongin lakinya sama orang lain. Pas sampai di dada nyangkut, alhamdulillah. Tuh, bersyukur teh nyangkut di dada. Bayangin kalau nyangkut di dengkul. Ribet lah, anak nangis minta tetein, ngangkat dengkul. Mimi tayang mimi lah ribet. Bersyukur nyangkut di dada, alhamdulillah. Sampai di dada tebelah dua. Bersyukur lagi teh loh, kalau satu doang di dada kayak tumor. Hai dede, desainernya luar biasa itu. Wow, Allah yang punya desain, anti pecah. Ya kan Mang, iyalah, anti karat, anti penyok. Cuma gampang ampleh. Tawa aja udah daripada puyeng. Iya, jangan salahin saya lah, salahin panitia. Salah ngundang penceramah. Orang PA suruh ceramah, ya kan? Yang penting teteh tawa. Berarti kan sama-sama PA. Teteh nawain orang PA. Itu udah mau pulang aja, Pok. Teh, mana? Dah. Oh, ngajak anak sih kayak ngambil rapot. Bu, terus Nabi Adam gak sanggup nolongin, kata Nabi Adam, jangan sama gua gak sanggup nolongin, coba datang ke Nabi Nuh. Nuh bisa nolongin dia kan jawara. Ngadep rame-rame ke Nabi Nuh. Nuh, tolongin apa Nuh, kita lagi kesusahan Nuh. Nabi Nuh udah ngomong, aduh Mang, liar Mang, liar. Aduh nanaonan si laing Mang, rupanya yang minta tolong rombongan orang Ciamis. Kata Nabi Nuh, jangan sama gua juga ribet urusan tanggung jawab di hadapan Allah. Ngurusin anak satu, si Kanan susah banget dirawatin tuh bocah. Gua ajak naik geteknya nggak mau, mohon kelebu ngikutin orang kafir. Coba datang ke Ibrahim, Ibrahim bisa kenolongin Nuh. Nabi Ibrahim dari jauh udah dadah aja, jangan sama gua, jangan.
Kata gue jangan. Emang apa? Jangan, gue juga punya dosa seumur hidup bohong 3 kali bohong. Nabi Ibrahim seumur hidup bohong 3 kali. Nangis di hadapan Allah. Model kayak kita sama bohong saban hari jadi lalap. Nangis-nangis nyengir mulu. Apalagi yang tukang bohongin rakyat. Keceplosan. Masya Allah, Nabi Ibrahim kagak bisa nolongin. Kata Nabi Ibrahim, jangan sama gua, coba sama Nabi Isa. Isa bisa nolongin no. Dia orang di dunia dianggap jadi Tuhan. Ayo datang sono. Nabi Isa dari jauh udah dadah, jangan sama gua Nabi paling miskin. Bapak nggak punya, bini nggak punya, makanya gua jomblo seumur hidup. Nabi Isa nggak kawin bang, maka ikut-ikutan umatnya tuh pastur nggak kawin juga. Kenapa? Dikira itu ajaran, ya kan? Biarin itu ajaran mereka. Lakum dinukum waliyadin. Kalau kita enggak ya, udah kawin lah. Sayang lah, punya perabotan nggak dipakai. Satu-satunya yang nolongin kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam ini Pak, yang disebut syafaatul uzma, pertolongan besar. Rasulullah sujud di hadapan Allah. Allah bilang, Muhammad angkat kepalamu, minta apa? Silahkan ngomong. Izinkan saya ya Rob memberikan syafaat buat umat saya. Rasulullah manggil kita, ummati ana laha, ummati ta'ali, umatku kesini, umatku kemari, sini. Rasulullah manggil kita. Alhamdulillah. Cuma yang dipanggil nggak sembarangan orang. Enak aja. Ada tandanya lah. Lo nggak sembarangan, ada mereknya. Mereknya apa? Rasulullah sendiri yang bilang. Apa kata Rasul? Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati gurron muhajjalina min azaril wudu. Umatku nanti yang aku panggil di hari kiamat mukanya bersinar bercahaya karena sering kena air wudu. Sering wudu berarti sering sujud, sering sholat. Masa wudu doang nggak sholat? Di dunia kita dikasih kulit hitam, kalau rajin wudu, sering sujud, ntar di akhirat muka kita bercahaya. Wujuhuhum kal qamari lailatal badri, muka kita bersinar bercahaya seperti bulan purnama. Alhamdulillah. Di dunia dikasih kulit hitam, kalau rajin wudu muka kita mengkilat. Kenapa mengkilat? Kebangatan hitam? Bukan, karena sering wudu. Maka maulid sukses malam ini dan berhasil. Ikutin jejak anjuran Rasulullah. Rasulullah diutus ke muka bumi menyempurnakan akhlak. Akhlak kepada siapa? Pertama, berakhlak kepada Allah. Kelar maulid, musolah semakin syiar jamaahnya. Alhamdulillah. Saya yakin musola kita, musola Thoriqul Jannah ini banyak jamaahnya, terutama sholat subuh. Saya tahu, saya subuh sering lewat sini. Kalau udah 3:30 lewat sini udah nggak bisa masuk, masih dikunci. Enggak lah, banyak jamaahnya. 3:30 udah ada marbot. Salatu wassalamu alaik ya imamal mujahidin ya Rasulullah. Alhamdulillah. Dengar tarhim begitu, bangun bu? Enggak. Masa sih? Kalau nggak bangun juga, marbot suruh ganti cara banguninnya. Nih begini caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Subuh. Pasti suami kita bangun. Ya Allah mama, siapa yang mati? Bininya ngomong, papa yang mati nggak bangun-bangun. Masya Allah, maka ibu subuh bangunin suami. Subuh bangunin suami. Subuh bangunin. Apanya yang dibangunin? Orangnya. Kelar maulid, semakin meningkat kualitas ibadah kita,
musola semakin ramai jamaahnya. Biarin tetangga borodoyan ke musola, jangan usil. Kadang-kadang usil banget, tumben bang ke musola, besok dia kabur. Biarin orang baru belajar sholat, lambat-lambat nggak masalah. Orang baru belajar, zuhur setengah 3 boleh, asar setengah 6 tancap terus. Maghrib nyambung sama isya, lanjut. Subuh jam 6 tancap terus. Besok baru didandanin pelan-pelan. Nabi dakwah nggak sekaligus, basyiru wala tunafiru, gembirain orang, jangan takut-takutin. Yasiru wala tu'asiru, mudahkan orang, jangan disulitin. Nabi dakwah dengan akhlak, beliau mengajak bukan mengejek. Rasulullah merangkul bukan memukul. Beliau pakai argumen bukan pakai sentimen. Biarin orang baru sholat belajar, antepin. Masuk masjid, masuk musola, ngaji. Kelar maulid semakin meningkat pengajian, amin. Ada pengajian emak-emak, bapak-bapak, kompak kalau di komplek mak. Wah luar biasa, seragamnya aja emak-emak macem-macem. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, lain-lain itu. Yang abu-abu, yang kuning, yang hijau, yang merah muda, ya kan, yang coklat, yang 2 kali bayar, 3 kali bayar, ya kan. Ada semuanya, semangat ngajinya. Kumpul di pengajian, Pak Ustadz, saya pengen banget ngaji gabung di Majelis Taklim, cuman saya repot banget Pak Ustadz, sibuk. Ngomongin repot, jangan ngomong repot sendiri, semua juga orang repot. Bener bang, dari muda kerja udah repot, punya anak ngurusin anak repot, udah tua punya cucu ngurusin cucu repot lagi. Lah kapan mau ngajinya? Kumpul di pengajian, nggak lama kok. Luangkan waktu, jangan nyari waktu luang. Pak Ustadz ntar ngaji saya nungguin tua-tuaan. Lah ngaji nungguin tua-tuaan. Kalau ngaji udah tua, kuping rada budek, mata kurang awas, kan kurang enak ngajarinnya. Nih baca nih, innahu kana tawwaba. Ayo pelan-pelan, innahu kawat tembaga. Ini gara-gara kuping kurang denger. Ngaji aja udah. Mau jiping, ngaji kuping. Jider, ngaji sambil nyender. Jiler, datang. Kumpul di pengajian, ustazah kita bawa kitab. Ngikut aja teh, bawa kitab. Apa susahnya bawa kitab? Pak Ustadz saya nggak bisa baca kitab, bawa aja. Tibang bawa. Ustazah kebet. Ustazah tutup lah tutup. Masa guru kita udah tutup kita masih kebet aja. Temen nyolek halaman berapa sih teh? Boleh kebet doang, datang. Dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah sholat 1000 rakaat? Buru-buru 1000. Sholat tarawih aja ngeliat jadwal imam. Ngaku aja teh. Wah malam ini terawih imamnya dia, ya lama nih. Pindah terawih, ngaku aja udah. Apalagi yang 1000. Pokoknya imam terawih yang cepet favorit udah itu. Nah, gue demen nih dia nih. Dia kalau imam terawih cepet banget nggak pakai usul lagi. Allahu akbar boleh, Allahu akbar boleh. Nenek abis buka kekenyangan muntah juga ibu. Nyungsep juga dia. Makanya jangan terlalu cepet, jangan terlalu lama. Imam terawih lama buat bacanya atu-atu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak muda di belakang ngomong kapan kelarnya terawih 23 rakaat sama witir, besok gua kapok sembahyang di sini. Aki-aki jadi imam, berdiri udah getar, ditancap 3 hari sakit. Berdiri pengurus musola, baiklah para jamaah, berhubung imam kita sakit untuk malam ini terawih diliburkan. Waduh, terawih libur. Pengurus yang lain ngomong, baiklah para jamaah, berhubung imam kita sakit, yang jadi imam diserahkan kepada para jamaah. Yang kagak biasa main dorong-dorongan. Lo, jangan gua lo aja lo. Gua, no, RT kata RT jangan. RW kali RW, apalagi gua jangan. Anak muda lagi berunding aja berdua-duaan bu di pojokan. Temenan nanya, lu bisa jadi imam? Sebenarnya gua bisa. Terus, cuman gua nggak berani. Nah kalau gua berani, cuma gua nggak bisa. Ini bagaimana urusan? Udah sekarang begini aja daripada kagak sholat, itu bagi tugas aja. Lu yang berani jadi imam, gue yang bisa di belakang. Kalau lu salah, ntar gue benerin. Bener, pede banget yang berani. Baca Fatihah lancar, baca inna anzalna keder. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Yang belakang ngomong lailatil. Yang depan disalahin, iya ya lailatil. Gue mengikutin aja dah. Wa ma adraka ma lailatil qadr. Yang belakang marah, lailatul.
Yang depan kesel banget disalahin, mau nengok ke belakang, lu bagaimana sih? Gua udah Lailatul, lu Lailatil. Gua ngikutin Lailatul, lu Lailatul. Letibang gara-gara tul metil. Nih. Wih, gue lah. Kayak burung dara saya. Ya Allah, ya Allah, ayo kita syiarkan Islam, suruh ngaji, kumpul di pengajian, alhamdulillah. Nih kalau ngaji begini kan enak ibu, dosa kita dirontogin, pahalanya gede. Kenapa? Rasul bilang alaikum bimujalasatil ulama wastima'il kalamil hukama. Duduklah kalian bersama alim ulama, dengarkan fatwa nasihatnya. Kenapa disuruh ngaji? Karena ibadah semua dasarnya pakai ilmu. Apa juga kalau dasarnya pakai ilmu, insya Allah aman. Kenapa? Karena ilmu bikin hidup jadi mudah. Orang ada ilmunya gampang. Saya ngomong begini nih, yang di ujung sono ke depan gapura pasti kedengeran. Kenapa kedengeran? Karena ngomongnya saya pakai ilmu. Ilmu apa? Ilmu teknologi, sound system. Ini kalau nggak ada speaker lecet tenggorokan teh. Ini kan ilmu, ngomong pelan yang jauh kedengeran. Ilmu bikin mudah. Maka saya cek sound dulu tadi, cek loh tuh. Kadang kemarin belum lama saya cek sound, Bapak Ibu yang di sono kedengeran nggak? Enggak. Ya berarti kedengeran. Orang dia nyaut. Kan PA itu jamaah. Saya nanya benar-benar Bapak Ibu yang di pojokan sono kedengeran nggak? Halo, kedengeran nggak? Enggak. Ya berarti kedengeran. Ilmu bikin hidup mudah. Yang terjadi di luar negeri, di Amerika sekarang ini kita bisa tahu lewat mana? Lewat ilmu teknologi. Ada pesawat, ada internet, pesawat terbang, ada pesawat televisi. Ada. Kenapa? Bisa kita tahu. Ilmu bikin hidup mudah. Termasuk ibadah, ada ilmunya gampang. Tahun 50-60 kakek saya cerita, ibu berangkat haji ke Mekah itu 6 bulan. Pergi haji ke Mekah tahun 50-60 itu 6 bulan. 6 bulan. Orang udah pada lupa, dia baru pulang. Kan kelamaan. Naik kapal laut doang. Sekarang ada ilmu teknologi, pesawat terbang, Jakarta Jeddah 9 jam nyampe. Ilmu bikin hidup mudah. Ada ilmunya gampang. Hukum Islam itu gampang, tapi jangan digampang-gampangin. Sekarang banyak orang ngaji nggak pernah mau, sama kiai sama ustazah pakai kitab nggak mau. Dia ngerasa udah pinter, akhirnya apa? Dia merasa hebat. Agama dia akur-akurin dengan akalnya. Yang nggak masuk dengan akal dia nggak ikutin. Maka banyak pertanyaan-pertanyaan akal-akalan doang. Saya sering ditanya sama anak-anak mahasiswa yang baru pada magang tuh, kok ya nanya kadang-kadang sok kritis. Pak Ustadz saya lagi sholat terus kentut. Apakah batal Pak Ustadz? Lah batal lah kentut. Terus kalau mau sholat lagi saya wudhu lagi nggak tadi? Lah wudhu lah udah batal. Terus lagi wudhu saya basuh muka nggak Pak Ustadz? Lah basuh. Itu dia Pak Ustadz inti pertanyaan saya, nggak masuk akal dong. Masa yang kentut pantat yang dibasuh muka? Saya nggak jawab, saya balik tanya ke dia, lu kalau kentut yang malu muka lu apa pantat lu? Lah muka tad malu, ya makanya muka lu yang dicebokin suel. Pertanyaan akal-akalan, jawabnya akal-akalan ya Bu. Lah bagaimana kita kasih jawaban yang benar sementara pertanyaannya salah? Pak Ustadz saya ngirim Fatihah buat yang meninggal dunia, apakah Fatihah saya sampai Pak Ustadz? Kalau ada yang nanya begini jangan dijawab, balik tanya lagi ke dia. Apa pertanyaannya? Lu ngirim Fatihahnya kapan? Kemarin tadi saya kirim. Nah terus Fatihah yang lu kirim balik pulang apa enggak? Yang enggak lah tadi, masa Fatihah balik pulang? Kalau nggak balik pulang berarti nyampe. Orang lu kirim nggak balik-balik, berarti kan nyampe. Kalau nggak percaya lu mati dulu di atas kuburan, gue bacain Fatihah. Kalau nggak nyampe lu miss call. Saya kata gitu. Ini udah banyak yang PA bang. Hukum Islam itu gampang. Kalau kita mau ngaji nanya sama guru, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kalian kepada ahlinya jika kalian tidak tahu. Di situ kata Allah. Allah yang bilang. Hukum Islam gampang nih kalau kita ngaji nih. Teh. Saya mau nanya sama teh. Air kencing najis enggak? Najis. Air sperma najis enggak? Enggak. Air kencing najis, air sperma
tidak najis. Pertanyaannya, kenapa setiap kita kencing tidak diwajibkan mandi hadas besar, padahal air kencing najis? Kenapa setiap keluar sperma diwajibin mandi hadas besar, padahal air sperma tidak najis? Terima dulu pakai iman, akal main. Yang najis aja nggak perlu mandi hadas besar Pak Ustadz, apalagi yang nggak najis. Atau sebaliknya, yang nggak najis aja kita disuruh mandi hadas besar, apalagi yang najis. Terima pakai iman, akal main. Jawabnya pakai ilmu. Di mana jawabannya? Andaikan saja ibu, bapak, setiap kita habis kencing diwajibin mandi hadas besar. Sehari semalam 10 kali kencing. Berarti kan 10 kali mandi. Kira-kira ampeg, pilek, meriang apa enggak? Apalagi musim hujan, beser mul, habis beser mandi, habis beser mandi. Lah ampeg, meriang. Tapi kenapa keluar sperma diwajibin mandi hadas besar? Karena keluarnya enggak tiap hari, enggak tiap waktu, enggak tiap saat. Nganten baru seminggu 3 kali wajar, 2 kali enggak apa-apa lah orang nganten baru. Lah emang kagak capek begituan sih, pikiran harus fokus, mata meremeli, kaki pada kiting, ya kan? Lah capek, saraf-saraf semuanya konsentrasinya, ya kan? Akhirnya apa, lemes, disiram pakai air, seger lagi saraf-sarafnya. Itu menurut ilmu kesehatan. Jangankan kita begituan ya, blaem-blaem, ya kan? Pulang kerja bapak, pagi berangkat, pulang sore, capek, lelah, gerah, disiram pakai air, mandi, seger kan? Seger lah. Makanya apalagi sampai nih, hukum Islam gampang tapi jangan digampang-gampangin. Islam itu agama universal, mengatur dalam segi kehidupan apapun, hidup berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, berpolitik, diatur semua ada dalam Islam. Yang kecil-kecil, agama kita, ajaran kita, agama kita di rumah sering kita lupain. Islam ngajarin masuk rumah, keluar rumah ada doanya, adab akhlaknya diajarin, beri salam dulu. Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi ada doanya, adab akhlaknya diajarin. Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Mau makan, selesai makan, doanya ada. Adab akhlak makan diajarin. Kalau makan satu nampan, bertiga, berempat sama temen, itu adabnya dipakai. Selesai acara doa, dikasih makan satu nampan bertiga, kebuli. Ini ada adabnya makan bertiga bang. Apa adabnya? Pertama, suapan kecilin. Jangan gede-gede. Makan bareng begitu. Yang kedua, lagi makan bareng begitu adabnya, jangan ngeliatin muka teman kita lagi makan. Ini adab. Ini lagi makan bareng teman, kita liatin mukanya, orang kesinggung teh. Yang ketiga, jatah kita bagian di situ, rawatin aja, maju mundur situ aja udah. Jangan jatah teman kita korek-korek longsor. Ada adabnya. Diajarin semua di majelis ilmu. Lagi duduk bareng sama temen nih, lagi seru, kita ngeriung, lagi ngobrol, tawa-tawa. Lagi enak-enak ngobrol, dengar suara kentut. Islam ngajarin, yang dengar kentut disuruh pura-pura enggak dengar. Tuh, sampai ke situ adabnya. Makanya kalau lagi kumpul, dengar suara kentut, udah silent, diem. Jangan ribut, rasain aja. Ini kan kadang usil mulut. Siapa ini kentut? Lu ya, enak aja lu kali. Rame udah silent aja, diem. Ajaran agama indah sekali bang. Gak ada agama lain ngajarin sampai kakak tuh kentut. Gak ada. Bab kentut ada di fikih, bukan jorok. 4 jenis kentut dalam ilmu fikih. Ini biar paham teh. Jenis yang pertama, suaranya gede, baunya kurang. Menang suara doang, duet ada. Yang kedua, suaranya nggak ada, baunya luar biasa. Tahu-tahu udah ngeledek aja bau. Ada yang model begitu, Islam ngajarin di fikih. Yang ketiga, jenis keluarnya terpaksa. Udah kita tahan, keluar juga, tiut. Nah, ada yang model begitu. Yang keempat nih yang parah, kentut ekstrim. Suaranya gede, baunya luar biasa. Kok bisa tadi? Iyalah, karena habis kentut ada yang nyusul. Tuh, yang nyusulnya ini yang bahaya, yang bikin bau. Maka dalam bahasa Mandarin disebut cepirit. Nah itu bahasa Mandarin. Ampasnya nyusul. Ngaji makanya. Makanya kalau kita ngaji ilmu dapat, ibadah benar, alhamdulillah.
Makin malam makin dingin saya rasain. Udah tebel banget ini gamis bu. Nih ya Allah, nyok kita ngaji nyok. Nyok kita kumpul di pengajian nyok. Dosa kita ngaji dirontogin. Alhamdulillah. Dosa kita diusap, dihapus, ditipek, digebeg. Raba dada kita masing-masing. Semua kita pendosa kok. Termasuk yang ngomong sama bang, dosanya banyak. Apalagi tukang ngomong, salahnya diomongan. Makanya saya kalau diomongin orang, biarin gue sih nggak apa-apa diomongin. Wajar gue diomongin orang, emang gue tukang ngomong. Semua kita pendosa. Dosa-dosa yang kecil kita ngaji dirontogin. Dosa sama orang tua ada, dosa sama saudara, teman, tetangga. Apalagi dosa sama suami, bu, mau sabrek-gabrek. Jangan belaga-belaga budek, dosa sama suami. Kadang-kadang mau berangkat ngaji, suami diperintah. Bang, gue ngaji dulu ya, ntar kalau hujan, jemuran lu angkatin. Ada yang model begitu di kampung saya. Suami lagi tidur, enak aja bangunin. Bangun bang, lihat no, jam berapa udah. Kan salah itu. Nah suami lagi tidur suruh nyiat jam. Ibu aja yang melek nyiat jam. Bangun bang, lihat jam berapa no. Lah laki udah tidur, matanya masih merem, disuruh nyiat jam. Kerjaan lu tidur mulu bang, bagus, tidur aja kerja. Salah lagi ibu. Hari gini baru bangun lu bang, rezeki lu habis dipatok ayam. Suaminya ngomong, emang ayam gue yang ngempanin. Makanya kalau istri doyan ngaji, ilmunya ada, sama suami hormat, nurut, taat, alhamdulillah. Kemarin kejadian bu, hati-hati bang. Nah, saya lihat dikirimin di grup WA tuh ada bapak-bapak, seorang suami lagi tidur, palanya digedik pakai kartel sama istrinya. Gara-gara apa? Tibang gara-gara ngasih uang belanja kurang. Palanya digedik sama istrinya, sampai bocor. Maka bapak-bapak yang suka ngasih uang belanja kurang, ini saya saranin, tidur pakai helm bang. Hati-hati takut khilaf. Paling anak nanya, mak itu bapak kenapa sih tidur pakai helm? Lagi ngimpi nge-grab paling neng. Ya Allah, hati-hati. Ibu juga hati-hati. Awas bebe kena pasal. Ini ada bapak bimas pol kita nih. Ada pasalnya, ibu nyuci baju. Ketahuan ada duit di kantong baju suami. Kalau ibu langsung cuci, itu semua bajunya, ibu kena pasal pencucian uang. Kalau ibu ambil, ibu kantongin, berarti ibu kena pasal menghilangkan barang bukti. Makanya insya Allah kalau kita ngaji tahu ilmunya, ibadah bener, dosa diangkat, pahala dapat, silaturahim kita nyambung. Nih ada pengajian kita silaturahim. Orang yang rajin silaturahim umurnya dipanjangin, rizkinya dimurahin. Nih datang kemari ketahuan rezeki kita tuh dapat snack ya kan, kardus dalamnya lemper, ada risol, ada bolu, ada pika Ambon, ada anggur. Ini bagaimana ceramah makan juga, ceramah juga kayaknya nggak bisa dah. Bu, malam ini kita makan itu rezeki dari Allah. Kita makan malam ini, besok pagi udah kita buang. Masuk kamar mandi kita nongkrong, kurelakan dikau pergi. Boro-boro ditengok baru jatuh langsung kita siram. Untung yang kelihatan segitu doang, tapi ada untung yang gak kelihatan. Malam ini dosa kita diangkat, pahala dapat. Rajin silaturahim, umur panjang, rezeki murah, ama mati rada jauh teh. Orang kalau rajin silaturahim, kalau kita kumpul di pengajian jarang kita ketemu. Apalagi kita nih warga di komplek, warga yang majemuk, beda suku, beda bahasa, beda karakter, beda adat, beda pemikiran. Dengan satu kita kumpul, insya Allah bisa silaturahim, saling mengenal. Umur panjang, rezeki murah, ama mati rada jauh. Padahal Israel udah pegang catatan. Ada catatannya, tanggal 6 Oktober. Hari Senin malam Selasa saya mau berangkat ke perumahan Gria Sutra Bola Raja. Mau ngapain lu ke sono? Mau nyabut nyawa orang sono ya Rob? Emang udah ada catatannya? Ada nih saya pegang. Yaudah lu berangkat sono. Hati-hati saya cabut. Berangkat Israel kemari ke komplek sini kok Bola Raja Sutra Bola Raja. Pas mau dicabut orangnya nggak ada di rumah. Israel laporan, ya Rob orangnya nggak ada di rumah. Kemana? Kata tetangganya pergi maulid di lapangan. Lagi dengerin ceramah. Jangan, tunda. Jangan dicabut. Orangnya lagi maulid, lagi dengerin ceramah, lagi ngaji. Kalau pengen dicabut juga, ntar aja pulang maulid. Ini kayaknya nggak ada yang pulang di sini.
Ingat ceramah, denger, ya Allah ntar malam saya mau bangun tahajud, munajat sama Allah, pengen sholat tahajud, lagi tahajud datang lagi Israel, ya Rob orang lagi tahajud, jangan tunda, ntar aja subuh. Habis subuh dia ingat, ntar sebelum masak mau sholat duha, doain suami saya berangkat ngojek, lagi usaha, ya Allah rezeki saya, suami saya lagi ngojek, kalau di atas langit, kalau masih di langit turunin ngapa, kalau masih di bawah bumi keluarin ngapa, kalau masih ada yang jauh deketin ngapa, kalau masih dikit banyakin ngapa, kalau masih ada yang haram halalin ngapa. Boleh Bu doa, ada ngapahnya. Lagi tahajud udah, lagi sholat duha udah, ya Rob orang lagi sholat duha ini doain suaminya, jangan tunda-tunda. Kata malaikat Israel, lah saya kelamaan ini di perumahan ini, nah dari malam gak dapat bolehan. Dia pindah-pindah, akhirnya dia pindah ke lapangan sono, lurah apa sih sebelah tetangga ini, lurah Saga, ada lurahnya lagi diem di sono. Orang lagi berempat-empatan Bu, mending saudara semua, orang lain saudara semua, engkong cucu mantu sama anak lagi berempat-empatan di pos hansip. Wah kata cucunya, mati lo kok nggak punya 5. Engkau nggak dikata mati, diem aja. Mati lu kok nggak punya 5, engkau nggak diem aja. Kenapa? Karena itu udah dipegang 5 sama dia, baru turun 2. Nah 7 nih cekin, nutup ini nutup nih cekin nih. Wah, akhirnya dibantingin, mati lu gaple. Nah akhirnya malaikat lewat. Na'udzubillah min. Makanya kita pengen dikasih nikmat kesempatan oleh Allah. Rasulullah diutus ke muka bumi nyempurnain akhlak kepada Allah, perbaiki ibadah. Mumpung masih sehat, ada kesempatan Ibu, Bu, ayo kita ngaji. Ya Allah Pak Ustadz, saya pengen banget ngaji Pak Ustadz, ntar nungguin tua-tuaan. Kalau iya umur dikasih panjang, kalau umur kita nggak tahu. Ngaji itu nggak ada batas waktunya Bang, dari mulai di bedong sampai di bedong lagi. Siapa yang bedong? Amil. Asal di bedong amil juga habis, udah mujur ngalor, mati udah. Makanya jangan macam-macam sama amil. Siapapun yang dipegang amil pasti mati. Serem amil, ngeri. Amil itu orang pilihan, tahu dia Bu, asal ada yang mati juga. Kadang-kadang kurung batang tuh keranda goyang-goyang mau di musola, lotak itu tanda itu ada yang mati nih, ada yang mati bener. Itu amil manjur banget firasatnya. Yang lebih akurat kalau ada burung, kata amil, tuit, itu amil artinya ngomong tuh, ada job nih. Ditunggu-tungguin dari pagi, nggak ada yang mati di pengumuman di musola. Sampai Johor nggak ada pengumuman juga di masjid. Maghrib bininya mati. Ya Allah kasihan banget amil di kampung saya, amil begitu. Makanya kita ngaji biar tahu umur kita, nggak ada yang tahu. Usia makin berkurang, dosa makin bertambah, waktu habis percuma hanya untuk dunia. Siang kau cari harta, malam kau menghitungnya, akhirat engkau lupakan, tak pernah menyembah Allah. Sungguh kau manusia yang rugi. Ya Allah Bu, itu lagu qasidahan nyindir kita. Buka di YouTube, judulnya Surga Neraka, yang nyanyi Subro Al-Farisi. Tuh buka, makanya biar punya paketan. Buka YouTube, jangan paceng, paketan goceng nggak bisa lah, muter-muter bapering. Maka kita kepengen manfaatin sisa umur yang Allah kasih buat kita. Ini maulid, cinta dengan Rasulullah, berarti kita ikutin ajaran anjuran Rasulullah. Bu, dulu banget. Dulu Rasulullah waktu khutbah selalu pegangan batang kurma. Batang kurma dipegangin sama Rasulullah. Sahabat yang lain ngelihat, kesian ya Rasul ya, ketika khutbah selalu pegangan batang kurma terus. Bagaimana kita musyawarah yuk? Musyawarah apa? Kita bikinin mimbar buat Rasulullah supaya nggak pegangan batang kurma lagi kalau khutbah. Oke kalau begitu
musyawarah, sepakat sahabat, akhirnya dibikinin mimbar. Mimbar jadi, Rasulullah khutbah, baru naik ke mimbar ada suara orang nangis. Sahabat yang lain bingung, siapa ini yang menangis, padahal nggak ada orangnya, suaranya doang. Ternyata yang menangis bang itu batang kurma. Wa atakal udu yabki wa tazallal baina yadaika. Datang sebatang pohon kurma menghadap Rasulullah dalam keadaan menangis. Apa kata batang kurma? Ya Rasul, dulu sebelum ada mimbar aku selalu engkau pegang. Sekarang ada mimbar aku nggak dipegang lagi, karena aku cinta kepadamu ya Rasul. Aku sayang kepadamu. Aku khawatir ketika engkau nggak pegang aku nggak disayang lagi sama kamu, aku nggak dicintai lagi sama kamu ya Rasul. Masya Allah, batang kurma nangis bang, gara-gara nggak dipegang sama Rasul. Akhirnya Rasulullah bilang, senyum Rasulullah, wahai batang kurma, karena kau cinta kepadaku, kau sayang kepadaku, kau akan masuk surga bersamaku dan buahmu dimakan oleh penghuni surga. Alhamdulillah, batang kurma cinta Nabi masuk surga. Batang kurma cinta Nabi masuk surga. Batang kurma. Belum marah amat tuh pasal batang. Masa iya kita yang kumpul hari ini dengan harta yang kita keluarkan, tenaga, pemikiran, mensukseskan acara malam ini karena setulusnya hati kita semata-mata cinta sama Rasulullah. Rasulullah pun sayang sama kita, cinta dengan kita, dan kita masuk surga bersama beliau Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta kepada sunnahku, dialah cinta terhadap diriku, dan siapa yang cinta kepadaku, kata Rasul, dan dia akan bersamaku nanti di dalam syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Akhlak kepada Allah perbaiki, akhlak kepada sesama kita perbaiki. Insya Allah kita semua diakui sebagai umat Rasulullah, dan cinta kita tanpa henti, sinyal kita sampai ke Rasulullah dengan memperbanyak solawat kepada beliau. Al jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Surga dan kenikmatan-kenikmatan surga akan disediakan buat orang yang senantiasa rajin solawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaih. Semoga kita sehat walafiat, panjang umur dalam taat ibadah. Allah kasih rezeki yang banyak, yang halal barokah. Allah jauhkan kita dari bala, Allah jauhkan dari musibah, Allah jauhkan dari malapetaka, dan Allah selamatkan kita di dunia dan selamat pula di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Oh ya, ada titipan buat Bapak Ibu yang malam ini punya kelebihan harta, kelebihan rezeki. Ayo sama-sama, panitia udah siap, disiapin keliling, udah ya. Kita keluarin sebagian harta kita. Nah, titipan dari panitia ya, soal sedekah mah yang penting gede, ya kan, daripada kecil enggak ikhlas, yang penting gede ikhlas, ya kan ya Bu ya. Kalau punya duit siapin duitnya, yang enggak punya duit minjem sama temennya. Kalau minjem malu, yang nggak bawa duit, gelang, cincin boleh, nggak apa-apa. Ya, sambil tawasul kita baca. Yuk dikelilingin, udah siap panitia? Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Nih saya nyumbang bang. Waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabb. bil Mustafa balligh maqasidana. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. صلاة الله سلام الله على طه